Baik, halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yaitu dengan materi prinsip dan prosedur pembuatan multimedia. Kami dari kelompok 10. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Aurelia Novitania dengan NIM F1051-2010-35. Kemudian ada saya sendiri, Elisa, dengan NIM F1051-2010-08. Kemudian ada Franciscus Theo dengan NIM F1051 2010-45, dan yang terakhir ada Sulastri dengan NIM F1051 2010-39. Pokok pembahasan yang akan kami kaji pada presentasi kali ini ada 4 submateri. Yang pertama ada komponen multimedia, yang kedua ada prinsip pengembangan multimedia pembelajaran, kemudian yang ketiga ada prinsip desain multimedia pembelajaran, dan yang terakhir ada prosedur pembuatan multimedia. Kita akan langsung ke submateri yang pertama yaitu komponen dari multimedia. Komponen multimedia ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada komputer. Komputer ini untuk mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar serta berinteraksi dengan user. Kemudian yang kedua ada link, yaitu di mana link ini fungsinya menghubungkan user dengan informasi yang ada dalam program multimedia. Dan yang ketiga ada alat navigasi, yaitu berguna untuk memandu user dalam menjelajah informasi. Dan yang terakhir ada ruang, di mana ruang ini berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan gagasan user. Baik, untuk submateri yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya, kepada Cindy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Submateri selanjutnya yaitu prinsip pengembangan multimedia pembelajaran. Prinsip kesiapan dan motivasi. Selanjutnya ada penggunaan alat pemusat perhatian, pengulangan, partisipasi aktif peserta didik, dan umpan balik. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan dan motivasi menekankan bahwa kesiapan dan motivasi peserta didik untuk menerima informasi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Kesiapan peserta didik mencakup kesiapan pengetahuan prasyarat, kesiapan mental, dan kesiapan fisik. Yang kedua, penggunaan alat pemusat perhatian dalam media pembelajaran dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk fokus terhadap materi pelajaran. Hal ini membantu konsentrasi peserta didik dalam memahami isi pelajaran sehingga penguasaan mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya, informasi atau keterampilan baru jarang sekali dapat dikuasai secara maksimal hanya dengan satu kali proses belajar. Agar penguasaan terhadap informasi atau keterampilan baru tersebut dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan beberapa kali pengulangan. Prinsip pengulangan ini harus diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Dan keempat, partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu menimbulkan keterlibatan peserta didik secara aktif atau interaktif dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik yang diberikan oleh pengajar secara tepat dapat menjadi pendorong bagi peserta didik untuk selalu meningkatkan prestasinya. Untuk itu, pengajar harus memberikan respon umpan balik secara berkala terhadap kemajuan belajar peserta didik. Prinsip-prinsip multimedia.
Richard E. Mayer tahun 2001 menunjukkan bahwa anak didik kita memiliki potensi belajar yang berbeda-beda. Kini dunia pendidikan makin maju. Dapatkah modalitas belajar siswa yang berbeda-beda ini dibawa dalam sebuah teknologi multimedia? Menurut Mayer, ada 12 prinsip desain multimedia pembelajaran yang dapat diterapkan di pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip multimedia, yaitu siswa bisa belajar lebih baik dengan gambar dan kata daripada sekedar kata-kata saja. Dan kedua, kesinambungan waktu. Siswa bisa belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disajikan secara simultan dibandingkan apabila disajikan bergantian atau setelahnya. Yang ketiga, ada prinsip kesinambungan spasial. Siswa bisa belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disandingkan berdekatan dibandingkan apabila disandingkan berjauhan atau terpisah. Keempat, prinsip koherensi. Siswa bisa belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy yang telah menjelaskan materi. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Franciscus Theo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya yang kelima, prinsip modalitas belajar, yaitu siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video daripada dari animasi plus teks pada layar. Yang keenam, prinsip redundansi. Yang keenam, prinsip personalisasi. Siswa bisa belajar lebih dari teks atau kata-kata yang bersifat komunikatif atau conversation daripada kalimat yang lebih bersifat formal. Ketujuh, prinsip redundansi. Siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video daripada dari animasi, narasi plus teks pada layar atau redundan. Yang kedelapan, prinsip interaktif. Siswa bisa belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajari atau manipulatif, simulasi, game, dan browsing. Yang kesembilan, prinsip sinyal, yaitu siswa bisa belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan cue, highlight, penekanan yang relevan terhadap apa yang disajikan. Yang ke-10, prinsip praktek, yaitu interaksi adalah hal terbaik untuk belajar. Kerja praktek dalam memecahkan masalah dapat meningkatkan cara belajar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang sedang dipelajari. Yang ke-11, pengandaian, yaitu menjelaskan materi dengan audio meningkatkan belajar. Siswa belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada dari animasi dan teks pada layar. Yang ke-12, prinsip perbedaan individu. Pengaruh desain lebih kuat terhadap siswa berpengetahuan rendah daripada berpengetahuan tinggi, dan terhadap siswa berkemampuan spasial tinggi daripada berspasial rendah. Baik, selanjutnya prosedur pembuatan multimedia. Siklus dari pengembangan multimedia yang pertama konsep, design, material collecting, assembly, testing, distribution. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Franciscus Theo atas penjelasannya. Untuk penjelasan materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Sulastri. Kepada Sulastri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Ini saya akan menjelaskan yang pertama konsep. Konsep adalah tahapan konsep atau pengonsepan adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audit. Selain itu, tahap
ini juga akan menentukan jenis aplikasi atau presentasi, interaksi, dan lain-lain. Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini, misalkan ukuran aplikasi, target, dan lain-lain. Adapun tujuan dari tahapan konsep MCP, yang pertama, tujuan aplikasi, identifikasi penggunaan, bentuk aplikasi, dan spesifikasi umum. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan atau desain adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur, program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan. Untuk program, spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga dapat tahap berikutnya, yaitu material collection atau assembly. Pengambilan keputusan baru tidak diperlukan lagi. Tahap ini biasanya mengutamakan storyboard untuk menggambarkan deskripsi tiap case. Dengan mencantumkan sebuah objek multimedia dan tautan ke scan, lain, dan bagian alir atau forward untuk menggambarkan aliran dari suatu scan ke scan yang lain. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan. Adapun proses dari material collecting, pengumpulan bahan ini adalah mengumpulkan bahan-bahan material dan soal-soal yang akan ditampilkan dalam aplikasi pembelajaran dan mengumpulkan animasi, gambar, video, musik, tombol, dan sebagainya. Semua referensi mengenai bahan-bahan material, video, dan musik digunakan tertera pada halaman referensi. Pada praktiknya, tahap ini bisa dilakukan secara paralel dengan tahap assembly. Sebagian besar image tentang produksi, desain, dan portofolio diambil dari dokumen perusahaan yang sudah ada. Sedangkan untuk logo, ikon, dan background dibuat menggunakan software Core dan Adobe Photoshop. Yang keempat, pembuatan. Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau tahap multimedia. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain, seperti storyboard, bagan alir, dan atau struktur navigasi. Tahap ini biasanya menggunakan perangkat lunak euforik seperti Macromedia Director. Selain itu, Macromedia Flash atau produk open source yang gratis, yaitu Shopee yang dapat berjalan di Linux maupun di Mac OS X juga dapat digunakan. Yang kelima, tahap testing atau pengujian dilakukan setelah penyelesaian tahap pembuatan assembly dengan menjalankan aplikasi atau program yang melihatnya apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap pertama pada tahap ini dibuat tahap pengujian apli test yang pengujiannya dilakukan oleh pembuatan atau lingkungan pembuatan sendiri. Setelah lolos dari pengujian alpha, pengujian beta yang melibatkan penggunaan akhir akan dilakukan. Tahap uji coba produk ini bertujuan untuk melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Juga sudah ditetapkan sebelumnya. Produk yang baik memenuhi dua kriteria, yakni kriteria pembelajaran. Yang keenam, distribusi. Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasi kompresi terhadap aplikasi tersebut akan dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk mengembangkan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep atau produk selanjutnya. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sulastri untuk penjelasannya. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, izinkanlah saya untuk menarik kesimpulan.
Berdasarkan pemaparan dari kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia ini memiliki beberapa komponen, di mana komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu, dalam pembuatan multimedia ada beberapa prinsip yang harus diikuti sebagai pembuatan multimedia untuk pembelajaran. Selain itu, pembuatan multimedia juga memerlukan beberapa prosedur yang harus diikuti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.